Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Anjaroyani dengan NIM 23134. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum jaringan komputer modul 4 menampilkan tabel MAC address switch, yaitu dua switch, kemudian ada dua PC. Hal pertama yang dilakukan yaitu S2. PC-nya ubah menjadi PC A dan PC B. Kemudian pada latihan 1, membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Langkah pertama, kabelkan jaringan sesuai dengan topologi, yaitu kita mengambil kabel stretch, kita koneksikan dari PC A ke switch 1. Sini pilih yang flash Ethernet 0. Sini pilih yang flash Ethernet 6. Kemudian sambungkan lagi dari switch 1 ke switch 2. Pilih flash Ethernet 1. Sambungkan ke S2, pilih yang flash Ethernet 1 juga. Sambungkan dari switch 2, pilih yang 18, flash Ethernet 18. Sambungkan ke PCB, pilih yang flash Ethernet 0. Kemudian menyambungkan kabel konsol pada PC A ke switch 1, pilih yang RS232, pilih yang konsol. Lakukan juga kepada PCB. Kemudian langkah 2, konfigurasikan host PC host. Itu dengan cara klik PC A ke bagian desktop, kemudian tulis klik API configuration, dan sini isi IPv-nya. IPv-nya bisa dilihat pada bagian ini. Klik PCI-nya. Kemudian subnetnya kita klik dan akan otomatis terisi. Kemudian lakukan juga kepada PCB. Bagian desktop, IP configuration, tekan IP-nya. Subnetnya mah diklik. Kemudian lanjut pada langkah 3, inisialisasi dan buat ulang switch jika diperlukan. Dan langkah 4, mengkonfigurasikan settingan dasar untuk setiap switch. Yaitu dengan cara kita buka PC A ke bagian terminal, klik OK. Kita enter. Kemudian ketikkan IN, terus konfig, terus ketik hostname S1. Kemudian ketik interface LAN
Tuh. Kemudian ketik IP address-nya, IP address dan subnet mask-nya dari switch 1. Bisa dilihat di sini IP address dan subnet mask dari switch 1. Kemudian ketik no shutdown, enter aja, terus kita klik exit. Nah, jika sudah, lakukan hal yang sama pada PCB. Pada bagian terminal, itu oke. Ntar kita klik di end. Hostname-nya kita ketik yang switch 2. Kemudian ketik IP address dari switch 2. Shutdown. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memberikan Cisco sebagai password konsol dan FTY, kemudian memberikan kelas sebagai password privilege E6 dengan cara klik VCA ke bagian terminal, klik OK. Di sini kita ketik line console 0, kemudian ketikkan password Cisco, kemudian ketik login, klik exit, kemudian ketik line FTY 015, dan ketik lagi passwordnya Cisco, kemudian login. Kemudian ketik enable secret class, kemudian exit. Nah, lakukan juga pada PCB. Ketik line console 6. Ini ketik passwordnya.
Sudah. Kemudian lanjut kepada latihan 2, memeriksa tabel MAC address switch. Suatu switch mempelajari MAC address dan membangun tabel MAC address, manakala perangkat jaringan menginisiasi komunikasi pada jaringan. Langkah pertama, rekam MAC address perangkat jaringan. Dengan cara membuka suatu command prompt pada PC A dan PC B, kemudian ketikkan ipconfig/all. Pada PC A, kita buka command prompt, kemudian ketik ipconfig plus all. Di sini terdapat pertanyaan, tuliskan alamat fisik dari adapter Ethernet, yaitu pada physical address ini. Jadi MAC address-nya pada PCA adalah 0090 0C1C B8 38. Kemudian pada PCB kita lakukan hal yang sama. Di PCB terus kita buka command prompt, klik ipconfig, physical address-nya 000B BE21 D924. Kemudian yang kedua, masuk ke konsol dari switch S1 dan S2, dan ketikkan perintah show interface F01 pada masing-masing switch. Jadi kita buka PCA, kemudian pada bagian terminal, klik OK. Di sini kita ketikkan perintahnya show interface F0/1. Di sini akan muncul seperti ini. Kemudian ada pertanyaan pada baris kedua dari output perintah, apa hardware address-nya atau burned-in address. Jawabannya address-nya yaitu ini. Jadi MAC address switch 1 adalah 0001 64 E6 D901. Kemudian lakukan juga pada PCB. Ketik show interface F0/1. Address-nya ini. Jadi MAC address switch 2 adalah 0001 96C5 C101. Kemudian pada langkah 2, tampilkan tabel MAC address switch. Masuklah ke konsol dari switch S2 dan tampilkan tabel MAC address-nya sebelum dan sesudah menjalankan uji komunikasi jaringan dengan ping. Kemudian bangunlah suatu koneksi konsol ke S2 dan masukkan ke modus privilege access.
Dan dalam modus privilege access, ketikkan perintah show MAC address table dan tekan enter. Baik, pada S2 klik PCB, kemudian pada terminal, klik OK. Di sini kita masukkan perintahnya, yaitu show MAC address table. Setelah kita mengetikkan perintah show MAC address table, akan muncul seperti ini. Kemudian ada pertanyaan, apakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address? Tuliskan. Jawabannya ada. MAC address-nya adalah 001 64 6 D901. Kemudian MAC address apa yang direkam dalam tabel itu, ke port switch mana dipetakan, dan di perangkat mana. Type-nya, sini type-nya dinamik. Dan portnya FA01. Kemudian jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dan perangkat jaringan dalam langkah 1, bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address menggunakan hanya output dari perintah show MAC address table? Dapatkah ini bekerja dalam semua skenario? Jawabnya, kesimpulannya, mengidentifikasi perangkat jaringan melalui MAC address dan output perintah show MAC address bisa dilakukan dengan melihat port yang terhubung, memeriksa tabel ARP, dan mencocokkan dengan informasi jaringan lainnya. Namun ini mungkin tidak terlalu efektif dalam semua skenario karena beberapa keterbatasan seperti randomisasi MAC address pada perangkat mobile. Dinamika jaringannya sering berubah dan risiko spoofing. Maka dari itu, metode ini bisa bermanfaat dalam banyak kasus, tetapi tetap memerlukan langkah tambahan dan alat bantu untuk keakuratan maksimal. Kemudian lanjut pada langkah 3, bersihkan tabel MAC address di S2 dan tampilkan tabel MAC address lagi. Dalam modus privilege access, ketikkan perintah clear MAC address table dinamik dan tekan enter. Langsung saja di sini ketik perintah clear MAC address dan dinamik. Kemudian ketik lagi show MAC address table. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah tabel MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Adakah MAC address lain tercantum sana? Jawabannya tidak ada. Tunggu 10 detik, ketik perintah show MAC address table dan tekan enter. Adakah alamat baru dalam tabel MAC address? Jawabannya tetap tidak ada. Kemudian lanjut pada langkah 4, yaitu dari PCB, ping perangkat pada jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. Yang pertama, dari PCB, bukalah command prompt dan ketikkan ARP A. Kita klik command prompt dan ketikkan ARP in A. Kemudian ada pertanyaan, tidak termasuk alamat multicast dan broadcast. Berapa banyak pasangan alamat IP ke MAC perangkat yang telah dipelajari oleh ARP? Jawabannya tidak ada.
Kemudian yang kedua, dari komen from PC B, lakukan ping ke PC A, S1 dan S2. Berikan ping IP dari PC A, bisa dilihat di sini. Kemudian ping lagi ke S1. Kemudian ping IP switch 2. Kemudian ada pertanyaan, apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Jika tidak, periksa pengkabelan dan konfigurasi IP Anda. Jawabannya, di sini bisa dilihat bahwa perangkat berhasil memberikan balasan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dari konsol ke S2, masukkan perintah show MAC address table. Konsol berarti terminal dong. Kemudian yang ketiga, dari koneksi konsol ke S2, masukkan perintah show MAC address table. Kita buka terminal. Kemudian ketikkan perintahnya, show MAC address table. Nah, di sini pertanyaannya, apakah setelah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC address-nya? Jika demikian, alamat dan perangkat mana? Ini bisa dilihat, terdapat 3 MAC address baru. Jadi, jawabannya adalah MAC address baru. Kemudian nomor 4, dari PCB, bukalah command prompt dan ketik lagi perintah ARP -A. Kita buka lagi command prompt. Kemudian ketikkan ARP -A. Jadi ada pertanyaan, apakah switch ARP dan pada PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat jaringan yang telah dikirimkan ping? Jawabannya ada. Jadi kita bisa lihat bahwa terdapat tambahan internet address. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pada jaringan Ethernet, data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun switch ARP, switch, dan tabel MAC address. Dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan, maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan lebih besar?
Jawabannya, pada jaringan internet yang lebih besar, beberapa tantangan utama yang dapat dihadapi mencakup manajemen chat ARP dan tabel MAC address yang bisa cepat penuh, kemungkinan kolisi MAC address, dan peningkatan broadcast traffic yang bisa memperlambat jaringan. Selain itu, jaringan besar juga menghadapi risiko keamanan yang lebih tinggi dan kompleksitas dalam konfigurasi serta manajemen. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan alat manajemen jaringan yang canggih serta strategi keamanan yang efektif untuk menjaga performa dan integritas jaringan. Sederhananya, makin besar jaringan, makin besar pula tantangannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.